Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk kita klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Arwah yang mudik lebaran ke rumah mertua. Ridwan duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Sore itu, udara panas terasa menyesakan. Langit berwarna jingga samar menandakan malam akan segera datang. Di tangannya, sebatang rokok tinggal separuh. Asapnya mengepul lambat-lambat mencerminkan pikirannya yang kusut. 2 tahun sudah dia bekerja pada Surya, menjadi tangan kanan di usaha dagang material bangunan. Pada awalnya pekerjaannya cukup memuaskan, tapi akhir-akhir ini keadaan mulai berubah. Surya bosnya sering komplain, mulai dari hal yang sepele seperti datang sedikit terlambat sampai urusan administrasi yang dianggap berantakan. Ridwan rasa itu hanyalah alasan. Surya memang sudah tidak suka padanya, apalagi dia sering berhutang sebelum tanggal gajian. Ini lain salahku. Harga semua barang naik, tapi gaji saya itu hana. Gerutunya kesal, apalagi harga rokok Ridwan pun ikutan naik. Satu-satunya alasan Ridwan bertahan sekarang ini adalah THR yang diterimanya setiap pertengahan Ramadan. Meski hatinya sudah tidak betah, dia berusaha untuk bersabar. Setiap malam sebelum tidur, dia menghitung-hitung berapa uang yang bisa diperolehnya kalau bertahan hingga Lebaran. Namun, semuanya berubah 2 hari sebelum masuk bulan puasa. Pagi itu, Ridwan datang seperti biasa. Langkahnya berat, tapi tetap berusaha bersikap profesional. Ketika ia sampai di tempat kerja, Surya sudah menunggunya di depan meja kasir. Wajahnya dingin, matanya menatap Ridwan tajam. "Ridwan, kita berpandir setumat," ujar Surya. Suaranya datar saat mengajak Ridwan berbicara 4 mata sebentar. Ridwan menelan ludah. Ini bukan pertanda baik. Dia mengikuti Surya masuk ruangan kecil di belakang toko, tempat biasanya mereka mencatat barang masuk dan keluar. Pintu ditutup rapat, sehingga keduanya dalam ruangan sempit yang pengap tanpa pendingin ruangan. Surya duduk terlebih dulu, tangannya bertaut di atas meja, pandangannya lurus ke arah Ridwan. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," Surya memulai. "Dan mulai hari ini, Ikam kada usah tulak bagawi lagi." Ridwan tertegun sejenak. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa maksud pian? Aku dipecat?" Surya mengangguk pelan. "Ya, tapi kenapa? Aku sudah bekerja di sini 2 tahun. Setiap hari, aku yang mengurus barang masuk, mencatat keuangan, sampai kontrol gudang. Apa salahku?" Surya menengos. Dia bangkit dari kursi, membuka laci meja, dan mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah lecak. Surya melemparkannya ke meja di hadapan Ridwan. "Lihat itu." Ridwan membuka buku itu dengan tangan gemetar. Isinya berupa catatan keluar masuk uang dan ada banyak selisih yang tidak terjelaskan. Dia langsung mengenali angka-angka itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pak Surya, saya bisa menjelaskan." "Menjelaskan apa?" Potong Surya tajam. "Saya sudah lama curiga. Setiap kali menghitung uang hasil penjualan, selalu saja ada yang kurang. Awalnya aku pikir aku yang salah hitung, tapi setelah diperiksa,
Ternyata kau yang bermain curang. Darah Ridwan berdesir, masih ingin membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Memang benar, dia pernah mengambil uang dari kas hanya sedikit. Pikirnya waktu itu sekedar untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Dia yakin Surya tidak akan menyadarinya, tapi rupanya lelaki itu lebih teliti dari duganya. Saya berjanji akan mengganti uang yang terpakai, Pak. Tapi tolong beri waktu sedikit. Jangan mendadak seperti ini. Surya mendengus kasar. Waktu? Untuk apa? Ikam pikir aku mau bekerjakan pencuri? Masih baik aku kada langsung melaporkan Ikam ke polisi. Wahinian jua. Tenggorokan Ridwan tercekat. Tubuhnya terasa lemas. Kalau sampai dia dilaporkan, habislah semua. Bayangan masuk penjara membuat Ridwan nyaris pingsan di tempat. Tolonglah, Pak. Saya mohon. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Surya menatap Ridwan lama. Mata lelaki itu penuh kebencian, seakan sedang memandang sampah yang menjijikan. Akhirnya Surya mendengus. Aku tidak akan melaporkan ke polisi, tapi kamu harus pergi sekarang juga. Jangan pernah berani muncul di sini lagi. Ridwan menunduk kalah. Tidak ada gunanya melawan. Dia tahu posisinya lemah. Dengan langkah gontai, dia keluar dari ruangan itu. Para pekerja lain memandangnya dengan tatapan heran, tapi tidak ada yang berani bertanya. Dia berjalan keluar toko, melewati tumpukan semen dan juga besi, lalu keluar dari gerbang. Langit yang mendung seakan ikut merasakan beban yang menekan dadanya. Dia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti kaki yang terasa berat. Uang di kantongnya hanya cukup untuk ongkos pulang. THR yang diharapkannya lenyap begitu saja bersama dengan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Ridwan duduk di kursi bambu. Lehernya terasa kaku, sementara matanya menatap kosong ke arah dinding. Istrinya Lina mendekat dengan wajah khawatir. Kenapa pian, Kak? Pucat kayak hanyar melihat hantu. Ridwan menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan emosi. Dia menatap Lina, lalu mengkeleng jengkel. Aku dipecat. Lina terkejut. Dipecat? Kenapa? Ridwan menatap lantai. Sudahlah, jangan banyak batakun. Pokoknya aku kada begawi lagi di sana. Lina tidak bertanya lebih lanjut. Suaminya bukan orang yang menyenangkan untuk diajak bicara, apalagi ketika emosinya sudah begini. Dia meraba pipinya yang masih bengkak karena kejadian semalam, lalu bergegas masuk ke dalam kamar. Lina tidak mau terluka lagi. Lebih baik dia beristirahat. Sebenarnya, Ridwan bekerja atau tidak tak banyak berpengaruh bagi Lina. Laki-laki yang sudah menjadi suaminya selama belasan tahun ini hanya beberapa kali memberikannya uang belanja. Selebihnya, Lina mencari sendiri, termasuk untuk biaya sekolah anak tunggalnya. Keesokan harinya, di rumah yang berbeda, sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela ruang tamu rumah Surya. Okta duduk di sofa merapikan jilbabnya, sementara koper besar sudah siap di dekat pintu. Aroma teh manis yang baru saja diseduh tercium samar dari dapur. Surya duduk di kursi di seberangnya, matanya menatap kosong ke lantai, pikirannya melayang tak kemana. Aku berangkat hari ini, kata Okta akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Supaya bisa membantu Mama mengurus Julak yang baru saja kecelakaan. Kamu tidak apa-apa sendiri di sini. Surya mengangguk. Aman. Tidak ada masalah. Aku bisa mengurus toko bersama Jeffrey dan juga Roni. Okta menatap suaminya lama sembari tersenyum miris. Surya bukanlah tipe lelaki yang betah berlama-lama sendirian. Kamu yakin tidak mau pulang bareng? Tanya Okta lagi, suaranya terdengar lembut. Surya menggeleng. Tidak bisa. Masih banyak yang harus diurus. Barang datang terus. Pelanggan juga semakin ramai. Aku janji, 2 hari sebelum Lebaran aku akan pulang ke kampung. Okta menarik nafas panjang. Tidak ada gunanya dia memaksa. Akhirnya dia bangkit, mengambil koper dan berjalan ke arah pintu. Surya mengikuti dari belakang, membantunya mengangkat koper ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan rumah. Sebelum masuk mobil, Okta memandang Surya lekat-lekat. Jaga diri ya. Ingat, harus sahur. Jangan biasakan puasa tapi malamnya lupa sahur. Surya tersenyum tipis. Iya Nyonya. Tenang saja, hati-hati di jalan. Mobil Okta melaju pelan meninggalkan halaman rumah, meninggalkan Surya yang berdiri sendirian di depan pagar. Dia memandang ke arah mobil itu, menghilang di ujung jalan, lalu menghela nafas panjang.
Belum apa-apa, tapi dia sudah merindukan kecerewetan Okta. Sebulan penuh, Surya harus membiasakan dirinya sendirian di rumah tanpa Okta yang selalu melotot padanya tiap kali meletakkan handuk bekas mandi di atas kasur mereka. Surya kembali ke rumah, mengambil kunci motor, lalu berangkat ke toko. Udara pagi terasa sejuk, angin berembus pelan menerpa wajah. Sesampainya di toko, Jeffrey dan Roni sudah lebih dulu datang. Keduanya tengah sibuk membongkar tumpukan sak semen yang baru saja datang. Surya memarkirkan motornya lalu berjalan masuk. Pak Surya, barang baru sudah datang. Ini tadi ada pelanggan yang pesan kayu balok. Saya taruh di belakang ya, lapor Jeffrey. Surya mengangguk lalu berjalan memeriksa barang-barang yang baru datang. Tangannya terampil, memeriksa satu persatu, memastikan semuanya sesuai dengan pesanan. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan instruksi. Hari itu berjalan seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, memesan bahan bangunan untuk renovasi rumah atau sekedar membeli cat tembok. Menjelang sore, toko mulai sepi. Surya duduk di kursi kasir, menghitung uang hasil penjualan hari itu. Jeffrey dan Roni duduk di pojok ruangan, mengipas-ngipas tubuh mereka yang basah oleh keringat. Pak, saya pulang duluan ya, ujar Jeffrey sambil merapikan barang-barangnya. Surya melirik jam dinding. Sudah jam 5 sore. Dia segera mengangguk memberikan izin. Jeffrey dan Roni beranjak pulang, meninggalkan Surya sendirian di toko. Langit mulai gelap. Lampu-lampu toko dinyalakan, menerangi deretan barang-barang yang tertata rapi di rak-rak kayu. Surya duduk diam, menatap kosong ke arah pintu yang setengah terbuka. Dia malas pulang ke rumah yang terasa sepi tanpa Okta, tetapi juga tidak mungkin menghabiskan waktu semalaman di toko. Saat melamun itulah pikirnya melayang ke kejadian kemarin. Surya ingat betul ekspresi wajah Ridwan saat dipecat, marah, kecewa bercampur kebencian. Surya menghela nafas panjang. Keputusannya sudah benar. Ridwan memang sudah tidak bisa lagi dipercaya. Hanya saja entah kenapa ada perasaan tidak enak yang mengganjal di dadanya. Dia mencoba mengabaikannya, tapi semakin malam perasaan tak enak itu semakin kuat. Aku pulang saja, pikir Surya sambil meraih tasnya. Sebelum pulang, dia berencana mampir membeli nasi Padang untuk makan malamnya kali ini. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, berupa langkah kaki yang berjalan di atas kerikil. Surya menoleh, matanya menatap tajam ke arah pintu. Tapi saat dia melangkah keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Surya menggelengkan kepala, mengusir pikiran-pikiran aneh yang mulai merayapi benaknya. Wajar saja kalau ada kejadian janggal tak masuk akal di tokonya. Lagi pula toko-toko di sekitaran juga sudah kosong di jam sekarang ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya dia harus segera mempekerjakan seseorang yang bisa menginap setiap malamnya. Surya mendadak curiga pada Ridwan yang bisa saja bertingkah nekat mencuri barang-barang di dalam toko. Saat pikiran itu terlintas di dalam benaknya, Surya membatalkan niat untuk segera pergi. Dia kembali ke dalam toko, mematikan beberapa lampu, lalu duduk di belakang meja kasir. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sebatang rokok. Asap putih mengepul pelan memenuhi ruangan yang kini terasa semakin sunyi. Dia menatap api kecil di ujung rokoknya. Pikirannya melayang mengingat-ingat siapa orang yang bisa dipercaya untuk menjaga toko saat malam hari. Hari-hari tanpa Okta terasa begitu panjang. Sudah 3 minggu sejak istrinya tidak ada di rumah, rasanya seperti 3 tahun. Surya duduk di tepi ranjang, punggungnya sedikit membungkuk menatap lantai kamar yang dingin. Cahaya matahari pagi merayap masuk melalui celah gorden, menyinari kamarnya yang sepi. Dia menghela nafas panjang, meraih ponsel di atas nakas, lalu menekan nomor Okta. Ponsel menempel di telinganya, dan beberapa detik kemudian terdengar suara istrinya yang lembut di ujung sana. Assalamualaikum, sapa Okta pelan. Waalaikumsalam, jawab Surya. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang ingin ia sampaikan. Bagaimana di sana? Julak sudah mulai sehat? Alhamdulillah, Julak sudah bisa berjalan. Puasa kami berjalan lancar juga di sini. Okta terdengar yang, tapi ada nada cemas yang samar dalam suaranya. Kamu bagaimana di sana? Tidak apa-apa kan sendirian? Surya mengusap wajahnya. Tidak apa-apa.
Aku usahakan mudik sore ini. Nanti malam insya Allah sampai, tapi lewat tengah malam sepertinya. Okta tampak ragu. Kamu yakin? Gak mau berangkat sekarang? Masih sempat kalau mau pergi pagi ini juga. Surya menggeleng meski tahu Okta tak bisa melihatnya. Tidak, masih ada yang harus kurus di toko. Nanti sore saja ya. Dia mendengar Okta menghela nafas pelan. Ya sudah, hati-hati ya. Nanti kabari kalau sudah berangkat. Ya, oh ya. Hari ini aku akan membayarkan THR Jeffrey dan Roni. Mereka pasti sudah menunggu-nunggu. Okta terdengar lega. Baguslah kalau begitu. Ya, Surya merapatkan bibir. Ya sudah, aku berangkat ke toko dulu ya. Nanti aku kabari lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya menatap layar ponsel yang gelap beberapa saat sebelum meletakkannya kembali di atas nakas. Ia bangkit dari ranjang, mengenakan baju kaos warna abu-abu, lalu mengambil jaket di belakang pintu. Dia memang sudah berjanji memberikan THR pada kedua pekerjaannya hari ini, tapi uang di tangan tidak sebanyak yang diharapkan. Omset toko di bulan ini merosot jauh, ditambah lagi kasus Ridwan yang membuatnya harus menutupi beberapa kekurangan. Surya menghela nafas, menyalakan motor, lalu melaju menuju toko. Jalanan pagi itu ramai oleh kendaraan yang berseliweran, orang-orang bersiap menyambut Lebaran yang sudah tinggal hitungan hari. Surya melewati pasar yang mulai penuh pembeli. Aroma rempah dan kue kering tercium samar di udara. Setibanya di toko, dia melihat pintu sudah terbuka sedikit. Udara di dalam toko terasa pengap. Aroma kayu dan cat menyeruak memenuhi ruangan. Di pojok, Jeffrey sedang menyapu lantai, sementara Roni menata tumpukan cat tembok. Pak Surya, tumben pian hanya datang, sapa Jeffrey sambil menyandarkan sapu ke dinding. Surya mengangguk kecil. Dia berjalan menuju meja kasir. Dia menaruh tas dan jaketnya, lalu duduk menghadap buku catatan penjualan. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan kunci laci kasir dan mulai menghitung uang yang tersisa. Jeffrey mendekat, berdiri di seberang meja kasir. Pak, maaf, apa tahun ini kami akan dapat THR? Kami dengar teman-teman di tempat kerja lain sudah mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Tinggal di sini saja yang belum. Surya mendongak, menatap Jeffrey lekat-lekat. Mata lelaki itu dipenuhi harapan. Surya menelan ludah, merasakan gumpalan di tenggorokannya. Ya, tenang saja ya. Nanti sore kalian tetap dapat sekaligus dengan uang gaji bulan ini. Jeffrey mengangguk cepat. Raut wajahnya sedikit lega. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Surya kembali menatap catatan penjualan. Kepalanya terasa berat. Dia harus menemukan cara untuk menutupi kekurangan itu sebelum sore tiba. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sepanjang pagi itu, Surya sibuk melayani pelanggan. Jeffrey dan Roni bekerja tanpa banyak bicara, seolah tahu suasana hati Surya sedang tidak baik. Jeff, Ika menciumlah bau pandan. Jeffrey berhenti bekerja sebentar. Keningnya dikerutkan ketika mendengar Roni berkata tentang aroma pandan. Cuping hidungnya bergerak. Benar, dia memang mencium bau pandan bercampur aroma lain yang sedikit menyengat. Mungkin ada tanaman pandan di dekat sini, sautnya pendek. Mana ada tanaman pandan di sini? Musang kali, jawab Jeffrey, walau tidak mungkin ada musang pandan berkeliaran di siang bolong. Wah, palikam nih. Roni mendorong bau Jeffrey agak keras sambil tertawa. Suara batuk Surya terdengar mengejutkan, sehingga Roni segera menghentikan tawanya. Dia menggamit bau Jeffrey dan berkata lagi, kenapa bos kita pindah lain? Lain kayak apa pulang? Jeffrey melirik Surya. Tidak ada yang aneh di penglihatannya. Sama, kan ada ubahnya. Salawas bulan puasa ini, Bos Pina rajin banar sembahyang. Jarang banar sarik-sarik lawan kita. Padahal dahulu bilang, saban hari bamamai. Jeffrey mencibirkan bibir. Pasti karena ditinggalkan bini. Mereka saling pandang lalu tertawa bersama-sama. Setelahnya, mereka berdua kembali bekerja dengan tekun. Sementara itu, Surya mengusap wajahnya yang kusut. Pikirannya berputar mencari solusi. Dia melirik laci kasir, menghitung uang yang ada di sana. Jumlahnya masih kurang. Ya, gaji bulan ini sebenarnya sudah dia siapkan, tetapi jumlah untuk THR yang belum mencukupi. Bos, Surya menoleh, melihat seorang lelaki masuk. Lelaki itu tinggi, berkulit gelap dengan sorot mata tajam. Surya mengenalinya sebagai salah satu pelanggan tetap. Bos, pesananku kemarin sudah datang. Tanya Pak Gatot.
Surya tersenyum senang kala melihat kedatangan Pak Gatot. Ada Pak, kebetulan hari ini baru datang. Dia menunjukkan barang pesanan Pak Gatot serta harganya. Pak Gatot mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Surya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Jumlahnya cukup besar, lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan THR. Setelah laki itu pergi, Surya duduk kembali di belakang meja kasir. Dia menghitung uangnya sekali lagi, memastikan jumlahnya cukup. Kali ini dia merasa sedikit lega. Sore itu juga, Surya segera memanggil Jeffrey dan Roni. Keduanya berdiri di depan meja kasir menunggu dengan penuh harap. Surya mengambil 2 amplop coklat dari laci, menyerahkannya kepada mereka. Ini THR dan ini gaji kalian. Terima kasih ya, sudah bekerja dengan baik. Jeffrey dan Roni mengambil amplop itu dengan wajah berseri-seri. Terima kasih banyak ya Pak, semoga rezeki Bapak semakin lancar. Setelah keduanya pergi, dia duduk sendirian di toko sambil tersenyum memandangi foto Okta. Rencananya berangkat sore ini ditunda menjadi selepas berbuka saja. Sekarang perasaannya terasa lebih lega setelah dia membayar hak semua karyawannya. Dia memejamkan mata, berniat beristirahat sebentar sebelum melakukan perjalanan jauh. Aroma pandan tercium semakin tajam, disertai dengan bau kapur barus, tapi Surya tidak menyadarinya. Dia sudah tertidur dengan nyenyak. Sementara itu, di kampung mertua Surya, Okta sudah duduk di ruang tamu menunggu kedatangan suaminya. Okta melirik ponsel di pangkuannya. Sudah lewat tengah malam, tapi belum ada kabar dari Surya. Tadi siang, suaminya sempat menelpon, berjanji akan berangkat sore itu juga, tapi hingga kini batang hidungnya belum juga tampak. Perempuan cantik itu menghela nafas, menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Kelopak matanya mulai terasa berat. Sesekali dia menengok ke arah jendela berharap mendengar deru kendaraan Surya di kejauhan, tetapi yang terdengar hanyalah suara serangga malam bersaut-sautan. Tak lama kemudian, kantuk mulai menguasainya. Kepala Okta terkulai pelan, nafasnya berirama teratur, hampir terlelap. Tepat di saat itu, dia merasakan sesuatu. Hembusan udara tipis di tengkuknya seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat. Bulu kuduknya meremang. Okta membuka mata perlahan sambil menahan nafas. Dalam keremangan, terlihat bayangan seseorang berdiri tepat di hadapannya. Sebelum sempat berteriak, tangan kasar menutup mulutnya rapat-rapat. Okta meronta, matanya membelalak ketakutan. Dia berusaha menepis tangan itu, tapi cengkeraman di wajahnya terlalu kuat. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya menegang seketika. Ini aku Okta, aku Surya, bisik suara berat yang sangat dikenalinya. Okta terdiam sejenak, mencoba meresapi kata-kata itu. Begitu mengenali suara suaminya, dia langsung mendorong dada Surya dengan sekuat tenaga. Suaminya mundur selangkah, membiarkan Okta menghirup nafas dalam-dalam. Ya Allah Kak Surya, seru Okta, suaranya tertahan di tenggorokan. Kenapa kamu bikin kaget begini? Aku hampir mati ketakutan. Surya tersenyum kecil sambil menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya segera menerangi wajahnya yang lelah. Maaf, aku tidak ingin bangunkan orang serumah, jawabnya pelan. Apalagi Julak baru sembuh. Okta mendengus kesal. Dia duduk kembali dan melipat tangan di dada. Kenapa tadi tidak menelpon? Aku menunggu sampai ketiduran begini. Surya duduk di sebelahnya, mengusap wajah dengan kedua tangan. Tadi jalanan macet, motorku juga sempat mogok di jalan. Dia melirik ke arah dapur. Bikinin kopi dong. Okta menatapnya tajam. Baru sampai sudah nyuruh-nyuruh. Bikin sendiri sana. Dia berdiri bergegas menuju kamar. Surya tertawa kecil, mengejar istrinya dan menarik tangannya lembut. Okta menoleh dengan wajah masam. Surya menatapnya lekat-lekat lalu mengecup keningnya. Maaf tak, bisiknya. Aku capek banget. Aku tahu kamu juga capek menunggu. Makasih ya. Bibir Okta mengatup rapat, menahan marah yang belum sepenuhnya reda. Dia menghempaskan tangan Surya pelan, lalu melangkah masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Malam semakin larut. Di dalam kamar, Okta berbaring memunggungi pintu, mendengarkan suara sendok beradu pelan dengan gelas dari ruang tamu. Perlahan-lahan matanya terpejam, membawa lelah dan kesalnya ke dalam mimpi.
Suara para remaja yang berkeliling kampung untuk bagarakan sahur membangunkan Okta. Jantungnya berdebar karena riuh suara remaja arah kampung. Matanya menerawang ke langit-langit kamar yang gelap yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu teras yang menyorot masuk lewat jendela. Dia menoleh ke sisi tempat tidur, meraba permukaan kasur yang dingin. Sisi itu masih kosong. Kemana ke Surya? Bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Dia segera melangkah cepat menuju pintu kamar, berharap menemukan suaminya tertidur di sofa. Tetapi ruang tamu itu kosong. Karpet lusuh di lantai masih tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berbaring di sana. Ke Surya? Panggilnya lagi, suaranya menggema pelan. Okta bergegas ke dapur. Lampu kuning temara menyinari ruangan itu, memantulkan bayangan samar di dinding. Dia membuka pintu belakang, menatap jamban yang terletak di pinggiran sungai, tetapi tidak ada bayangan orang di sana. Semula, Okta mengira jika suaminya sedang buang hajat di jamban yang ada di pinggir sungai. Dia kembali ke ruang tamu, membuka pintu depan dan melongok keluar. Udara dingin pagi menusuk kulit, membuat tubuhnya merinding. Jalanan kampung kembali sunyi. Rombongan remaja bagarakan sahur sudah jauh pergi ke hilir. Masih tidak ada tanda-tanda keberadaan Surya. Okta menelan ludah. Kegelisahan yang tadi hanya merayap pelan kini berubah menjadi desakan di dada. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menutup pintu dengan tangan gemetar lalu berlari kecil menuju dapur tempat ibunya biasa menyiapkan sahur. "Ma," serunya, suaranya sedikit bergetar. Pia, sang ibu, menoleh dengan kening berkerut. Perempuan parubaya itu tengah sibuk mengiris bawang di meja dapur. "Kenapa, tak?" tanya Pia. Suaranya tenang tapi matanya menatap dengan cemas. "Ikam terkejut mendengarkan akan begarakan sahur? Saban tahun ai kayak itu, apalagi sudah masuk malam 20. Kok Surya mah?" Okta berjalan mendekat, suaranya tercekat. "Semalam dia datang, tapi sekarang dia tidak ada di mana-mana." Pia meletakkan pisau di atas talenan, menatap anaknya dengan bingung. "Loh, Surya semalam datang?" "Iya, tapi datangnya memang lewat tengah malam. Aku sampai marah karena dia pulang kemalaman." Okta menelan ludah. "Tapi sekarang tidak ada jejaknya sama sekali." Pia menghela nafas, mencoba untuk menenangkan anaknya. "Mungkin Ikam bermimpi. Mulai tadi mama bangun, gak ada melihat siapa-siapa kecuali Ikam." Okta menggeleng cepat. "Tidak mungkin mimpi, mah. Aku sempat bicara dengan Kak Surya dan dia minta dibuatkan kopi, tapi aku langsung tidur karena jengkel." Pia menatap anaknya itu lekat-lekat. "Kamu yakin bukan mimpi, tak?" Pia melangkah keluar rumah, matanya menelusuri sekitar. Jalanan kampung masih sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Dia menghela nafas, berusaha meredakan kecemasan anaknya. "Kamu itu mungkin terlalu rindu pada Surya sampai berhayal dia datang." Okta menggeleng lemak. "Nggak mungkin, mah. Aku ingat betul Kak Surya datang. Tapi buktinya tidak ada kendaraannya di sini. Pintu depan pun masih terkunci dari dalam. Kalau Surya benar datang lalu pergi lagi, bagaimana caranya dia mengunci pintu?" Ucapan ibunya itu bagaikan palu godam yang menghantam kesadaran Okta. Dia terdiam, nafasnya tercekat. Benar, semalam sebelum Surya masuk ke rumah, dia ingat betul jika dirinya sudah mengunci semua pintu. Kalau Surya datang, bagaimana cara suaminya itu bisa masuk tanpa membangunkan siapapun? Kemudian, bagaimana caranya dia pergi sedangkan pintu masih terkunci dari dalam? Pikiran itu membuat tubuh Okta lemas. Dia bersandar di dinding untuk menopang dirinya yang nyaris roboh. Dadanya sesak. Rasa takut mulai merayapi hatinya. "Mah, aku takut." Dia memeluk anaknya, menepuk-nepuk punggungnya pelan. "Sudah, nak, jangan pikir yang aneh-aneh. Nanti pagi kamu telepon Surya ya. Mungkin dia memang belum sampai." "Aku sudah mencoba menelpon, tapi teleponnya tidak aktif." "Sudah loh, kita sahur dulu ya. Ayo, bangunkan julakmu supaya besok kita puasa. Besok pagi-pagi baru kamu coba menghubungi Surya lagi ya. Mungkin dia masih tidur, jadi tidak mendengar suara dering telepon." Okta mengangguk lemah. Kepalanya dipenuhi berbagai pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Begitu,
Okta duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Dia menatap layar ponselnya, jemarinya ragu-ragu menekan tombol panggil. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia akhirnya menekan nomor Surya. Panggilan pertama tidak diangkat. Begitu juga dengan panggilan kedua, ketiga, hingga kelima. Okta mulai gelisah. Dia menggigit bibir bawahnya. Jari-jarinya bergetar saat mencoba lagi. Nada sambung terdengar lama, tetapi tak ada jawaban. "Mah, kok Surya masih tidak angkat telepon?" Suaranya bergetar, hampir putus asa. Pia yang duduk di seberangnya mencoba menenangkan. "Coba telepon anak buahnya. Siapa tahu mereka tahu sesuatu." Okta segera mencari nomor salah satu anak buah Surya dan menemukan nomor telepon Jeffrey. Ponsel berbunyi sebentar sebelum akhirnya terdengar suara di seberang. "Halo, Bu Okta?" Jeff, kamu tahu Kak Surya ada di mana?" Suara Okta terdengar panik. "Dari tadi saya telepon tidak diangkat-angkat." Jeffrey terdengar ragu sejenak sebelum ia menjawab. "Pak Surya? Setahu saya beliau sudah pulang sejak kemarin, Bu. Saya sempat membantu beliau membereskan toko sebelum berangkat." Okta tertegun. "Kemarin? Kamu yakin?" "Iya, Bu. Beliau bilang mau langsung ke rumah mertua. Saya kira sudah sampai di sana." Tangan Okta gemetar. Ponselnya hampir terlepas dari genggamannya. "Baik, terima kasih." Dia menutup telepon dengan wajah pucat. Matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami situasi yang aneh. Kalau Surya sudah berangkat sejak kemarin, kenapa dia tidak sampai-sampai? Lalu siapa yang datang tadi malam? "Mah," suara Okta nyaris tak terdengar. "Kak Surya memang sudah berangkat sejak kemarin." Dia memandangi anaknya dengan cemas. Dia tak tahu harus berkata apa. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Hanya saja Pia berusaha tetap tenang demi Okta. Mungkin dia mampir ke tempat lain dulu," ujar Pia pelan meski terdengar ragu. Okta menggeleng lemah. "Nggak mungkin, Mah. Kak Surya pasti langsung ke sini." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi kenapa sampai sekarang dia belum datang juga?" Hari berlalu dalam kecemasan. Okta terus mencoba menghubungi suaminya, tetapi hasilnya tetap sama, tak ada jawaban. Setiap suara dering yang berakhir tanpa respons membuat dadanya semakin sesak. Dia berusaha menghibur, tetapi Okta tahu ibunya pun kini mulai khawatir. Malam pun tiba dan Surya masih belum pulang. Okta duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang sunyi. Rumah terasa begitu sepi, hanya suara detak jam dinding yang menemani. Setiap bunyi kecil dari luar membuatnya tersentak, berharap itu adalah suara mobil Surya. Namun harapan itu terus pupus. Ketika akhir malam semakin larut dan tak ada tanda-tanda kedatangan suaminya, Okta mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memeluk lutut. Tubuhnya gemetar dalam diam. Bayangan kejadian semalam terus menghantuinya. Kalau memang Surya sudah pulang sejak kemarin, lalu siapa yang datang tadi malam? Seharian dia seperti orang linglung karena suaminya menghilang tanpa kabar. Dia ingin melapor ke pihak kepolisian, tetapi masih merasa ragu. Setelah pulang sholat tarawih, Okta melangkah gontai memasuki halaman rumah. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab karena seharian menangis memikirkan Surya yang belum juga pulang. Di ruang tamu, Pia menunggu dengan cemas. Dia menyambut Okta dengan segelas air putih. "Minum dulu, Lu." Okta menggeleng pelan. "Nanti saja, Mah." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Dia duduk di kursi paika dekat jendela, menatap jalanan sepi di luar. Dadanya terasa sesak. "Besok aku akan pergi ke kota untuk mencari Kak Surya, Mah." Pia tertegun. "Besok? Aku takut sesuatu terjadi padanya, Mah. Tidak sepertinya dia begini." Dia menghela nafas panjang, tapi tak berniat melarang anaknya. Dia sendiri khawatir karena Surya tak kunjung memberi kabar. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, suara ketukan pintu itu terdengar. Tok tok tok, tok tok tok. Okta dan Pia saling berpandangan. "Kak Surya, Mah." Okta melonjak. Dia bergegas membukakan pintu lalu menelan rasa kecewa. Ya, itu bukan Surya. Di hadapannya kini berdiri dua orang lelaki berseragam polisi. Salah satunya membuka topi dan menundukkan kepala sedikit. "Selamat malam. Apa benar ini rumah Ibu Okta, istri dari Bapak Surya?" Pia terenyak. "Iya, betul. Ada apa ya, Pak?" Jantung Okta berdebar kencang. "Saya Okta, suami saya.
Bapak tahu di mana dia? Kedua petugas saling bertatapan sebelum yang berbadan paling tegap berbicara dengan suara pelan. Kami perlu menyampaikan kabar duka, Bu. Ia menatap lekat wajah Okta yang mulai pucat. Suami ibu ditemukan meninggal dunia tadi pagi. Dunia Okta seakan berhenti berputar. Dia menatap polisi itu tanpa berkedip seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Apa? Pak Surya ditemukan sudah meninggal dunia. Polisi itu beneran ludah, suaranya seolah tertahan. Sepeda motor, dompet, handphone, dan uangnya hilang. Diduga beliau menjadi korban perampokan. Tidak mungkin, suara Okta begitu parau. Polisi itu melanjutkan dengan hati-hati. Jasad beliau dikenali oleh salah satu pelanggan toko yang kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat kejadian. Saat ditemukan tubuh beliau sudah kaku, kami menduga kejadian ini terjadi sejak semalam. Mustahil, Okta berteriak histeris. Dia mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Matanya liar menatap sekeliling, mencari sesuatu untuk dipastikan bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Semalam Kak Surya ada di sini. Aku melihatnya sendiri. Aku bisa merasakan dia memelukku. Dia berlari memeluk anak yang nyaris roboh itu. Okta, istighfar nak. Tabahkan hatimu nak. Okta tak mendengar apa-apa lagi. Dadanya terasa sesak. Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya pandangannya mengabur. Dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan dalam pelukan ibunya. Ketika Okta sadar, langit sudah beranjak pagi. Dia terbaring di tempat tidur, merasakan dinginnya kain basah di dahinya. Suara lirik ibunya terdengar dari balik pintu, berbicara dengan seseorang yang suaranya asing di telinganya. Dia memejamkan mata, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun, begitu dia membuka mata lagi, kenyataan menamparnya tanpa ampun. Surya, suaminya, kini sudah tiada. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir meledak. Dia masuk ke dalam kamar, duduk di sisi anaknya dan merangkulnya dengan erat. Bu, aku ingin melihat jasad Kak Surya, lirih Okta. Dia mengusap punggung anaknya, berusaha menenangkan. Besok ya nak, polisi masih mengurus semuanya. Okta terisak dalam pelukan ibunya. Kenangan kemarin terus berputar-putar di kepalanya. Surya datang, memeluknya, meminta maaf. Tangis Okta semakin keras ketika menyadari kemungkinan yang datang itu adalah Anja Surya. Anja suaminya datang hanya untuk memenuhi janji, sekaligus mengucapkan perpisahan pada Okta. Tangis Okta semakin keras. Kalau saja waktu itu dia tahu yang sebenarnya. Tepat sehari sebelum Lebaran, matahari baru saja condong ke arah barat ketika beberapa orang polisi memasuki sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Udara di dalam terasa pengap. Bau asap rokok bercampur dengan aroma keringat yang melekat. Para tetangga yang melihat kejadian itu langsung heboh. Mereka tidak menyangka Ridwan tega membunuh mantan bosnya sendiri hanya karena sakit hati. Ridwan tidak terima. Dia dipecat tanpa diberi pesangon. Setelah digelandang ke kantor polisi, Ridwan duduk membungkuk dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat dan mata cekungnya menatap kosong lantai yang berdebu di sebelahnya. Jeffrey duduk bersandar pada dinding. Tubuhnya lemas, kehilangan tenaga. Seorang polisi berperawakan besar menghampiri Ridwan, menatapnya dengan tajam. Jadi kamu mengakui perbuatanmu? Ridwan mengangguk lemah. Bibirnya bergetar hendak mengucapkan sesuatu tapi tertahan di tenggorokan. Akhirnya dengan suara parau dia pun mulai bercerita. Saya cuma mau memberikan dia pelajaran. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Polisi melirik ke arah rekannya lalu kembali menatap Ridwan. Tidak bermaksud membunuh, tetapi menusuk tubuhnya belasan kali sampai kehabisan darah. Waktu itu saya ingin mengambil uangnya. Saya tahu dia pasti punya banyak uang. Lagi pula yang saya ambil itu adalah hak saya. Tapi dia menolak dan mengancam akan melapor ke polisi. Karena panik, saya langsung menusuk dia berulang kali. Saya baru sadar setelah Jeffrey memberitahu kalau Surya sudah meninggal. Jeffrey yang sedari tadi diam tiba-tiba saja mengangkat kepala. Sumpah Pak, sumpah saya tidak tahu kalau dia membunuh Pak Surya. Ridwan cuma bilang mau bikin dia kapok. Saya tidak ikut-ikutan waktu dia menusuk Pak Surya.
Jadi setelah itu kalian kabur dengan membawa semua barang berharganya. Baik Ridwan maupun Jeffrey tidak ada yang bisa menjawab lagi, keduanya menunduk lesu. Polisi yang menginterogasi mereka hanya menggelengkan kepala. Sementara itu Lina, istri Ridwan, menunggu di tempat lain agar tidak diketahui oleh Ridwan. Mereka berhasil menangkap Ridwan dan Jeffrey atas laporan Lina. Perempuan itu merasa terganggu karena suaminya sering berteriak-teriak ketakutan setiap malam. Bahkan saat tidur pun Ridwan selalu gelisah dan menyebut nama Surya berkali-kali dengan nada ketakutan. Keringat sebesar butiran jagung muncul di dahi Ridwan ketika dia bangun dari tidur yang tak pernah lebih dari 1 jam itu. Suaminya sering terlihat ketakutan. Begitu juga Jeffrey, sepupunya, yang juga menginap selama beberapa hari di tempat mereka. Kecurigaan Lina pun semakin besar ketika dia membuka dompet suaminya dan menemukan uang dalam jumlah yang besar. Suaminya sedang menganggur. Lalu dari mana asal uang di dalam dompetnya? Selain itu, Ridwan juga memegang ponsel berlogo buah apel yang setahu Lina bukanlah miliknya. Perasaannya semakin tidak karuan ketika mendengar kabar pembunuhan Surya, mantan bos di tempat kerja Ridwan dahulu. Tanpa membuang waktu lagi, Lina pun segera melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib. Toh dia tidak rugi apa-apa kalau Ridwan memang terbukti bersalah dan meringkuk di sel tahanan. Lina meraba pipinya yang masih memar setelah ditampar Ridwan 2 hari lalu hanya karena dia mengingatkan suaminya untuk berpuasa. Bukan hanya pipi yang bengkak, 1 gigi geraham Lina juga tanggal. Sedangkan perutnya diinjak berkali-kali. Mata Lina basah. Bukan karena sakit yang sudah biasa dirasakannya. Dia menangis sebab merasa lega bisa terlepas dari Ridwan. Setelah ini dia akan mengajukan gugatan cerai dan berniat pergi merantau, mungkin menjadi TKW di Arab Saudi atau di mana saja. Yang penting setelah ini dia terbebas dari cengkraman Ridwan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ini keren banget. Saya suka nih tipikal model kisah seperti ini. Jadi dapat semuanya, misterinya dapat, horornya juga. Dan horor-horor yang tidak menunjukkan setan yang menyeramkan tuh menurut saya lebih ger aja ya. Bagaimana ketika suaminya pulang nih, Okta nih, si Surya pulang, nutup matanya, masuk ke dalam rumah, meluk dia, minta maaf. Itu menurut saya lebih serem tuh ketika pas tahu yang semalam siapa ya. Wah, itu ternyata di sini disebutkan kata anja, teman-teman. Jadi anja itu seperti Korin mungkin ya, Korin yang pulang, dia pulang tuh menepati janji daripada si Surya yang akan mudik ke kampung halamannya Okta istrinya ya. Di situ dia menepati janjinya, dia meminta maaf. Dan di situ, waduh, nyesek banget tuh pasti Okta tuh. Padahal suaminya kan minta bikinin kopi, harusnya dibikinin kopi ya. Tapi ya di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Bagaimana ternyata di sini karyawan yang dipecatnya ini menyimpan dendam. Si Ridwan ya, aduh, namanya bagus tapi kelakuannya ngeselin banget. Dan disitulah memang sulit ya untuk mengambil keputusan seorang pengusaha ketika harus memecat karyawan. Sebaik apapun dan sebagus apapun alasannya, tetap yang namanya orang dipecat itu pasti nggak bakalan terima ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Dan buat teman-teman juga nih, karena mudik ya bahasanya, buat teman-teman yang sedang mudik ya, yang sedang menjalankan mudik atau pulang ke kampung halaman, semoga selamat sampai di tujuan dan bisa kembali lagi ke kota dengan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Dinikmati perjalanan mudiknya, alhamdulillah ya masih bisa mudik. Dan untuk Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisahnya luar biasa. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami,
silakan bisa mengirimkannya ke nomor kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.